Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yakni Rizky Nasrullah, Messi Alvini, dan Rahmi Suci. Pada mata kuliah psikologi konseling kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan mengenai aspek konselor dan klien dalam konseling. Yang pertama di sini yaitu kualitas dari konselor. Yang mana kualitas dari konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki konselor yang akan menentukan keberhasilan ataupun efektivitas proses bimbingan dan konseling. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Yusuf dan Nur Ihsan tahun 2014 mengemukakan kualitas dari konselor ditandai dengan sifat-sifat sebagai berikut, diantaranya mempunyai minat untuk membantu orang lain, memiliki kesabaran, sensitif terhadap reaksi dan sikap orang lain, emosinya yang stabil, dan dapat dipercaya. Sedangkan di sini menurut Savanak ada 12 kualitas pribadi seorang konselor. Yang pertama di sini pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua memiliki kompetensi. Yang ketiga keadaan psikologis konselor yang baik. Yang keempat dapat dipercaya. Yang kelima jujur. Yang keenam memiliki kekuatan untuk mengayomi kliennya. Yang ketujuh kehangatan. Yang kedelapan menjadi pendengar yang aktif. Yang kesembilan memiliki kesabaran ataupun sabar. Yang kesepuluh kepekaan ataupun sensitif. Yang kesebelas kebebasan. Dan yang terakhir kesadaran menyeluruh. Baiklah, selanjutnya yaitu yang B, aspek pribadi dan profesional konselor. Yang pertama di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua menunjukkan integritas dan stabilitas dari kepribadian yang kuat. Yang ketiga memiliki kesadaran diri dan komitmen terhadap etika profesi. Yang keempat, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat tugas dan secara eksternal antar profesi. Yang kelima, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi konselor berperilaku secara tepat terkait dengan perspektif nilai. Yang pertama, yaitu konselor memiliki kualitas pribadi yang positif. Yang kedua, kemampuan memahami isu-isu etis dalam konseling. Yang ketiga, adanya kesadaran kultural dalam konteks multi budaya. Yang keempat, konselor dapat membangun kualitas hubungan konselor dengan klien yang efektif. Dan yang kelima, konselor mampu memahami prinsip-prinsip, keyakinan, dan nilai-nilai perspektif dari klien. Baik, selanjutnya yaitu yang C, konselor masa depan abad 21. Yang mana di sini dapat kita lihat menjadi seorang konselor profesional di abad 21 sekarang ini ataupun di abad 21 merupakan tantangan terbesar. Akan ada sesuatu hal yang baru, unik, dan merupakan pekerjaan yang mulia dan altruistik serta ibadah. Sebab akan berurusan dengan harkat dan martabat manusia yang sedang berkembang untuk menjalani kehidupan keseharian yang efektif berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, di sini peran kita sebagai konselor memungkinkan jadwal kerja fleksibel dan harus menyesuaikan dengan orang yang akan dilayani dengan latar belakang ragam budaya yang berbeda. Selanjutnya, konseling akan benar-benar bermanfaat pada abad ini ataupun abad 21 ini apabila dilakukan oleh konselor yang profesional. Seorang konselor profesional merupakan seorang konselor kompeten yang mendengarkan klien dan bekerja sama dengan klien untuk menemukan cara terbaik dalam memahami dan juga menyelesaikan masalah. Nah, profesi konselor merupakan profesi bantuan atau helping profession, merupakan konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat abad 21 ini.
Profesi bantuan merupakan profesi yang anggota-anggotanya dilatih secara khusus dan memiliki lisensi ataupun sertifikat untuk melakukan sebuah layanan unik, yaitu konseling dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada masa bersekolah merupakan waktu yang terbaik bagi peserta didik ataupun konseli. Dapat kita lihat untuk mengembangkan jati diri atau identitas sebagai pribadi yang unik dan efektif, pembelajaran sepanjang hayat, insan yang produktif, dan manusia yang hidup harmonis dalam keragaman. Pengembangan jati diri tersebut dapat diupayakan dalam program bimbingan dan konseling, melalui layanan bimbingan dan konseling, pribadi, belajar, karir, dan juga sosial. Nah, jadi di sini kita sebagai guru BK ataupun konselor, pentingnya guru BK dan juga guru dalam penguatan pendidikan karakter terhadap siswa akan berdampak di sini pada kehidupan nantinya sebagai penerus bangsa yang akan bijaksana dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari revolusi industri. Yang mana di sini lingkungan sekolah salah satu penentu keberhasilan siswa. Seorang guru dan guru BK harus memiliki hubungan yang baik terhadap siswanya. Yang D, yaitu konselor dalam konseling elektik. Konseling elektik merupakan di sini pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Di sini, konselor yang menggunakan model elektik akan memandang masalah siswa dalam kaitan dengan unsur-unsur internal dan eksternal. Dengan pandangan ini, maka akan terdapat satu atau lebih unsur-unsur sistem lingkungan siswa yang secara dominan akan menjadi sebab kesulitannya. Nah, di sini secara pemikiran semacam ini merupakan suatu upaya untuk mengembangkan bentuk bantuan berdasarkan diagnosis terhadap sistem lingkungan konselinya ataupun konseli. Jadi di sini pendekatan elektrik ini disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh konseli, yang mana di sini keadaan konseli sendiri dan lingkungannya serta tujuan dari konseling. Kecocokan antara masalah dengan pendekatan yang digunakan merupakan pertimbangan utama konselor dalam menetapkan jenis pendekatan apa yang hendak digunakan. Nah, oleh karena itu, di sini konselor menggunakan pendekatan elektrik semestinya memahami berbagai pendekatan dan memiliki kemampuan untuk menerapkan dalam situasi yang diharapkan. Penganut elektrik menyatakan bahwa fleksibilitas dalam menggunakan kerangka teori sangatlah penting. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.